Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau meminta maaf dan juga mohon maaf bila ada salah-salah kata atau suara saya kurang jelas atau tidak kedengaran, karena itu disebabkan oleh jaringan. Kadang jaringan suka sibuk dan juga tidak ada sinyal atau koneksi buruk. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan dalam suara saya atau saya agak gugup dan grogi. Ini yang pertama kalinya saya membuat video kata-kata mutiara dan juga puisi yang telah saya sebarkan lewat TikTok dan YouTuber. Puisi yang saya sebarkan lewat TikTok dan YouTuber itu terinspirasi untuk memberikan semangat hidup kepada semua orang yang ada di dunia ini, maupun perempuan dan laki-laki yang tersakiti atau tidak disakiti, dan juga untuk penyemangat hidup dan pedoman hidup. Kepada seluruh para netizen, bila saya berbicaranya agak gugup, terpatah-patah, dan juga agak berhenti-berhenti serta tidak kedengaran suaranya atau suaranya kurang jelas, saya mohon maklum ya. Kadang sinyal wifi-nya kurang stabil atau sinyal internetnya kurang stabil atau koneksi buruk serta gangguan jaringan. Di sini saya akan menyampaikan kata-kata mutiara singkat dan juga menyampaikan cerita lucu kepada kalian semua. Ini dia kata-kata mutiara singkat. Ada belian di dalam lautan. Jangan simpan masalahmu di dalam peti. Jangan simpan juga masalahmu di lemari. Jangan simpan juga masalahmu di dalam hati dan pikiran. Jangan simpan juga masalahmu di jiwa dan logika. Wahai semua orang, tetaplah semangat menjalani hidup. Hidup ini hanyalah sekali. Gunakanlah hidup ini dengan sebaik-baiknya. Jangan jadikan alasan penyakit hati untuk tidak semangat dan menyerah. Dulu saya sempat menyerah, tapi saya kembali bangkit karena melihat kedua orang tua saya dan ingin membuktikan kepada orang bahwa saya bisa maju. Buktikanlah kepada orang yang telah berburuk sangka dan berbicara yang buruk-buruk dengan kita, bahwa kita bisa berbuat baik dan tidak berbuat jahat sama seperti dirinya. Dan bila orang itu tidak menerima saran dari kita yang baik dan tetap menjelekkan kita, mengejek, membuli, menghina, serta berbicara buruk, berkata buruk, dan menjelek-jelekan kita dengan hal-hal yang buruk serta doa-doa yang buruk dan sumpah-sumpah yang buruk, ketahuilah sumpah yang buruk, doa yang buruk tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan kita. Karena perkataan yang buruk itu untuk orang itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi berkata mulutmu harimaumu, setajam-tajamnya kalian berkata buruk dan berbicara buruk serta berpikiran buruk, itu tidak ada gunanya.
karena omongan buruk itu akan kembali lagi ke diri kita sendiri dan keluarga kita. Memang belum sekarang, akan dikasih masalah kecil dulu, dia akan diberikan hal yang kecil dulu, baru nanti jadinya besar jika kalian tidak mendengarkan. Peringatan orang yang suka ngomong, berbicara hal-hal yang buruk, berburuk sangka kepada orang, dan juga berpikiran negatif, itu akan kembali ke arahnya sendiri. Ketahuilah, saya sudah membaca beberapa buku dan juga ayat suci Al-Quran dan mendengarkan ceramah, membaca hadis juga, bahwa perkataan buruk itu adalah bumerang bagi diri kita sendiri. Dan saya juga pernah belajar fikih di sekolah bahwa kalau kita menjelekkan saudara kita makan bangkai dan darah saudara kita sendiri. Maksudnya adalah jika kita menanam keburukan akan mendapatkan hasil yang buruk juga. Jika kita menanamkan pikiran buruk atau negatif akan mendapatkan pikiran buruk dan negatif juga. Jika kita menanamkan hati yang buruk dan negatif akan mendapatkan hati yang buruk dan negatif juga. Itulah kenapa orang-orang kaya banyak yang jatuh miskin akibat kesombongan dan lupa diri mereka. Itulah juga kenapa masalah, musibah, penyakit itu datang kepada orang yang baik serta orang yang jahat. Kalau penyakit datang kepada orang yang jahat, itu berarti orang yang jahat itu tidak menyadari kesalahannya. Jika penyakit datang kepada orang yang baik, berarti orang itu sedang diuji keimanannya. Dan jika masalah itu datang kepada orang yang jahat, berarti mereka sedang dihukum atau diberikan peringatan untuk sadar. Dan juga jika masalah itu datang ke orang baik, berarti mereka akan diuji dan akan juga dilihat semampu mana iman mereka. Itulah tadi kata-kata mutiara saya yang sudah saya buat sendiri. Saya membuat kata-kata mutiara itu berdasarkan pikiran, perasaan saya, serta hati saya. Ingat, jangan pernah berkata buruk, jangan pernah menghina dan membuli, serta jangan pernah mendoakan hal-hal yang buruk atau bersumpah yang buruk, karena itu akan menjadi bumerang dan kembali kepada kita sendiri dan keluarga kita, serta orang-orang yang ikut-ikutan bakal kena dampaknya juga, karena mereka telah bekerjasama dengan orang-orang itu. Baik, bila kata-kata mutiara saya seperti ceramah, saya mohon maklum karena di sini juga saya sambil mengingatkan semua orang yang disakiti atau yang tidak disakiti untuk tetap semangat dan tidak mudah menyerah, serta tetap bangkit dalam keadaan apapun dan maju. Kalau dia sudah maju, dia harus tambah lebih maju lagi dan menolong orang-orang yang pernah jahat atau orang-orang yang baik kepada kita. Kita menolong orang-orang yang jahat
untuk menyadarkan mereka atas kesombongan mereka sendiri. Oke, itulah kata-kata mutiara saya tadi kepada para netizen semuanya. Dan bila kata-kata mutiara saya tadi seperti cerita atau ceramah, saya mohon dimaklumi karena saya sambil membuat video ini dalam keadaan gugup dan grogi. Karena ini bulan yang pertama kalinya. Baik, saya akan melanjutkan cerita. Cerita ini sebenarnya adalah cerita karangan, tapi cerita ini untuk memotivasi kalian semua agar menjadi orang yang lebih baik lagi. Baiklah, ini dia ceritanya. Bila kita melihat belian, bila kita melihat bintang di langit, bila kita melihat bulan di langit, bila kita melihat pelangi di langit, terbitlah wahai matahari, jadilah engkau pedoman hidup. Ketahuilah semua benda-benda langit, benda-benda yang ada di dalam langit itu adalah motivasi dan semangat orang untuk berbuat baik, bukan untuk berbuat buruk. Saya di sini membuat kata-kata mutiara dan juga memberikan cerita singkat dan cerita pendek sekalian untuk menyemangati orang-orang yang tersakiti, orang-orang yang kurang sempurna maupun yang tidak sempurna. Di sini saya tidak berharap video saya bisa viral atau tidaknya, tapi saya hanya ingin mengingatkan kepada semua manusia yang ada di muka bumi ini, maupun agamanya berbeda-beda. Walaupun agamanya berbeda-beda, tapi kita tetap satu, seperti Bhinneka Tunggal Ika. Mohon maaf bila saya salah penyebutan, kurang tepat penyebutan katanya, karena lidah orang berbeda-beda, perkataan orang juga berbeda-beda. Saya sengaja membuat video dan kata-kata mutiara sepanjang ini di tengah dalu dikarenakan orang tidak ada lagi yang mengganggu kita untuk membuat video. Baik, saya akan menjelaskan. Saya membuat kata-kata mutiara singkat dan juga saya membuat cerita singkat itu untuk memotivasi dan memberi semangat kepada orang-orang yang memiliki fisik sehat, orang-orang yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah, serta kepada orang-orang yang baik dan menyadarkan orang-orang yang jahat. Ingat, kalau kita sombong setinggi apapun, ingatlah di atas langit masih ada langit. Dan di dunia ini masih ada gunung, serta masih ada gunung lainnya. Itu adalah perumpamaan. Buah tidak jatuh dari pohonnya. Berbuatlah baik akan berbuah baik. Jika kita berbuat buruk akan berbuah buruk. Memang dikasih Allah yang kecil dan peringatan kecil dulu. Tapi kalau kita tidak sadar, maka akan diberikan peringatan yang besar dan tidak bisa dihapuskan. Baik, ini adalah kata-kata mutiara pendek dan juga cerita pendek saya. Bila ceritanya masih ada kata-kata yang salah
menyinggung atau kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga manusia yang tidak luput dari dosa dan juga tidak luput dari perkataan baik. Perkataan Mutiara tadi dan juga cerita pendek itu untuk diri saya dan semua orang yang ada di dunia ini, maupun orang jahat atau orang baik, maupun orang yang tersakiti atau tidak tersakiti, maupun orang yang tidak bermasalah ataupun bermasalah. Dan jika kita melihat saudara kita yang sedang kesusahan, maka tolonglah dia. Tapi kalau kita mementingkan menolong orang lain, itu sangat salah sekali. Karena di dalam ceramah dan Al-Quran, yang pertama kali yang harus kita tolong saudara kita yang susah, baru orang lain, karena pahalanya lebih besar untuk saudara kita yang susah dibandingkan orang lain. Dan semua manusia yang ada di dunia ini tidak luput dari kesalahan. Oke, sekian. Itu dia kata-kata Mutiara, motivasi semangat dan juga motivasi untuk mendorong semua orang untuk maju dari saya, dan juga kata-kata Mutiara yang baik dan mengarahkan orang-orang ke jalan yang benar, dan menyadarkan orang-orang yang di jalan yang salah, serta berpikiran buruk dan negatif, memiliki hati yang kurang baik maupun baik. Oke, baiklah. Ini adalah kata-kata Mutiara singkat dari saya yang terakhir kali. Kenapa saya bilang yang terakhir kali? Maksud saya adalah saya ingin mengarahkan orang-orang sambil membuat kata-kata Mutiara yang baik dan mengarahkan orang-orang ke jalan yang baik. Baiklah, ini dia kata-kata Mutiaranya. Ada kristal, air sejernih belian, air sejernih emas, air sebening embun, sejernih kilauan. Bila kita ada masalah, kita banyak-banyak mengucapkan istighfar atau bermohon kepada Allah. Walaupun tidak ada masalah, dekatkanlah diri kita kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang tidak muslim, didekatkan kepada Tuhan mereka masing-masing. Ingat, kita harus tetap mendukung sesama manusia yang ada di dunia ini. Itulah kata-kata Mutiara saya tadi. Bila kata-kata Mutiara saya kurang jelas atau seperti ceramah atau seperti perkataan yang tidak sinkron, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kata-kata Mutiara yang saya ungkapkan tadi untuk mengarahkan orang-orang ke jalan yang baik, menyadarkan orang-orang jahat, serta juga mengarahkan orang-orang ke jalan yang baik, dan menjauhkan orang-orang dari jalan yang sesat. Ingatlah kepada Tuhan kita, yaitu Allah. Bagi yang non-muslim, Tuhan kalian ingatlah kepada Tuhan kalian masing-masing. Oke, ini dia kata-kata Mutiara singkat dari saya yang terakhir kali. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih
Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada perkataan yang menyinggung, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan saya ucapkan terima kasih bagi orang yang mendengarnya. Saya berharap dijadikan motivasi untuk ke arah yang jauh lebih baik dan mengarahkan kepada semua orang yang ada di dunia ini. Siapapun yang mendengar video saya ini, mau dia non-muslim atau muslim, jadikanlah ini pelajaran hidup, motivasi semangat, maju, dan berbuah baik terus-menerus, dan menyadarkan orang-orang yang jahat. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.